Aku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas menuju pilkada ramah lingkungan. Karena tentu kita bersama nantinya akan menyambut gelaran pilkada di bulan November nanti. Dan kita harapkan bersama ini pilkada nanti ramah lingkungan. Mungkinkah dan apa yang harus dilakukan ya? Nanti kita akan membahas hal ini bersama aktivis lingkungan Bapak Gede Praja Mahardika SPSKM. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan pendengar, kalau pilkada pemilu biasanya sampah hasil penyelenggaraan pemilu ini berupa alat peraga kampanye, baliho, spanduk, hingga surat suara itu nampaknya perlu menjadi perhatian berbagai pihak termasuk pemerintah daerah karena sampah-sampah tersebut perlu dicarikan solusi, begitu perlu dikelola secara khusus agar tidak semakin membebani pemrosesan akhir dan lingkungan ya. Dan bahkan dari informasi yang Heni kutip berdasarkan surat edaran Menteri LHK nomor 3 tahun 2024 tertanggal 31 Januari 2024 tentang sampah yang timbul dari penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Jadi sampah baliho ini tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini kalau tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir, kemana atau harus diolah seperti apa? Kita akan bahas hal ini pendengar bersama aktivis lingkungan Bapak Gede Praja Mahardika SPSKM yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Praja. Selamat pagi Mbak. Salam sehat selalu tentunya. Terima kasih Pak Praja sudah hadir di Pro 1. Sebelumnya Heni mau ucapin selamat dulu ini untuk sang istri yang sudah meraih penghargaan Kalpatarunya ya. Ini kegigihannya di bidang lingkungan ya Pak Praja ya. Ya, terima kasih Mbak Heni. Dan tentunya didampingi sang suami juga nih. Sama-sama aktivis lingkungan begitu. Ya, itu kan hanya peraih penghargaan Kalpataru itu buat istri Tiang, itu kan hanya bonus dari kami berkegiatan, sama-sama berkegiatan konsisten, dan istri pun konsisten di kegiatan yang dilakukan beliau kepada desanya sebelum saya meminang beliau menjadi pasangan hidup saya. Oke, ini karena mungkin sama-sama sehobi aktivis lingkungan begitu ya Pak Praja ya. Kalau dibilang aktivis mungkin kami selalu serem sekali dikatakan ya. Kami selalu bilangnya adalah penggiat lingkungan gitu. Kalau aktivis lingkungan itu buat kami maaf belum tentu mereka mau melakukan kegiatan lingkungan, tapi kalau penggiat lingkungan sudah pasti mereka akan melakukan peduli terhadap lingkungan dari hal-hal sederhana gitu. Baik. Dan tentunya kita melihat bersama juga ini menuju pilkada serentak di tahun 2024 ini. Karena kemarin saat pemilu alat peraga kampanye, baliho, spanduk itu dibawa kemana ya? Kalau itu dikumpulkan penuh kayaknya TPA, dan bahkan untuk pilkada aja sekarang nampaknya sudah mulai rame begitu baliho-baliho yang besar. Gimana? Mungkin tidak sih Pak Praja kita pilkada tanpa alat-alat peraga itu? Kalau pilkada tanpa alat-alat peraga mungkin saja ketika SDM kita sudah mumpuni kan begitu. Sekarang saja di pemerintahan sudah
jarang sekali kita print surat kan begitu, sudah semua pakai surat begitu, sudah rapat-rapat kita sudah menggunakan Zoom yang begitu-begitu. Nah, peraga kampanye ini kan harus kita perlu perlu dikaji, perlu bertahap lah untuk mengurangi pemakaian peraga kampanye, karena kalau mungkin tidak ada itu tidak mungkin, karena melihat pulau kita di Indonesia ini kan kepulauan. Kalau yang di kota mungkin saja dia bisa tidak menggunakan peraga kampanye gitu, kan begitu. Tapi kalau di desa mereka buru-buru menggunakan internet, cari internet saja mereka masih susah begitu, masih susah sinyal. Jadi mungkin di desa perlulah peraga kampanye. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika selesai kampanye ini digimanakan alat peraga ini, itu yang menjadi PR kita bersama seperti itu. Iya, mau dibawa kemana begitu? Kalau ditumpuk begitu saja, dia nggak akan tetap seperti itu begitu ya, Pak Praja ya? Kan paling dia buram-buram dan hancur begitu. Hancur kan akan menjadi partikel-partikel kecil yang namanya mikroplastik kan begitu. Seharusnya bagaimana nih Pak Praja? Kalau di kami pernah ngobrol dengan, kebetulan teman saya hari ini menjabat di KPU kan begitu. Kebetulan teman-teman beliau ajak saya di KMHDI begitu. Waktu ini kami coba diskusi karena memang itu terkait aturan kan, kampanye yang bagaimana sikap Bawaslu dan KPU yang ketika menemukan paslon-paslon ini memasang alat peraganya di pohon. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Bagaimana, dan terus solusi-solusinya itu digimanakan. Dan ini saya sempat ngobrol dengan teman di Bawaslu, kebetulan juga dia bidang bergelut di sampah begitu. Ini sebenarnya kita bisa jadikan alat-alat peraga ini kita bisa jadikan direcah-recah, bisa menjadi bantal, alas duduk seperti itu, direcah-recah dia. Ya selama kita ada ide-ide kreatif, polusi itu tidak akan timbul seperti itu. Yang ada polusi timbul itu kan ketika kita tidak ada ide-ide yang kreatif dan imajinatif, baru polusi itu akan timbul kan seperti itu. Oke, tapi kan pertanyaan sekarang mau tidak atau siapa yang mau begitu ya mungkin ya? Sebenarnya dari sana kita bisa melihat kualitas dari pemimpin kita, calon kita. Kalau itu kan Bawaslu dan KPU sudah menghimbau bahwa itu adalah tanggung jawab masing-masing calon gitu. Ketika itu tidak dipertanggungjawabkan oleh calonnya masing-masing, maaf berarti kita sudah bisa menilai kualitas beliau terhadap lingkungan itu seperti apa begitu. Karena yang kami lihat jarang sekali petinggi-petinggi kita ini peduli terhadap lingkungan gitu. Hanya gimmick aja mungkin ya. Kita bisa hitung dengan jari kita pemimpin-pemimpin kita ini yang peduli terhadap lingkungan gitu. Apalagi calon-calon kita itu. Ya syukur kalau buat kami di lingkungan, ketika melihat anggota dewan begitu, syukur-syukur dia bawa tumbler kemana-mana, itu sudah menjadi kebanggaan buat kami. Gitu. Tapi kalau untuk mengolah, jangankan mengolah sisa hasil kampanye, itu balihonya untuk disuruh nyabut sendiri itu kadang masih menjadi persoalan begitu. Kalau Bleleng bilang kadang-kadang mereka pura-pura bongol dia. Kadang-kadang mereka pura-pura bongol, masa bodoh dia itu. Kasihan juga ini Satpol PP. Mungkin beberapa waktu setelah pemilu kita lihat flashback balik ke belakang, setelah selesai pemilu itu masih terpasang baliho-baliho yang besar begitu, alat peraga kampanye, dan itu yang menjadi tugas tambahan begitu untuk para petugas Satpol PP begitu. Kalau kita bilang tugas tambahan kan bukan, karena itu memang tugas kita.
tugas kita melayani masyarakat kan seperti itu. Nah, kenapa sampai Satpol PP turun tangan? Karena kan pihak-pihak yang punya baliho ini masa bodoh, dia pakai kacamata kuda. Nah, masih kalau bahasa Balinya bilang masih badan yang ngurusang ya dong tuh cabut itu. Itu sebenarnya janganlah seperti itu gitu. Artinya dari sana kita sudah bisa melihat kualitas pemimpin kita, tidak memulai memimpin dari hal-hal kecil, besar aja dia gitu. Tapi menuju pilkada ramah lingkungan ini Pak Praja, kalau kita lihat pemilihan-pemilihan kan memang dari baliho, spanduk hingga surat suara itu masih kita gunakan begitu ya. Apalagi seperti kata Pak Praja ini, masyarakat kita yang apalagi yang di pelosok itu masih memerlukan juga melihat sosok pemimpinnya itu melalui baliho dan juga spanduk-spanduk. Tapi yang menjadi PR kan pengolahannya nanti bagaimana begitu. Ada tidak mungkin pembicaraan dengan para pegiat-pegiat lingkungan begitu dari Pak Praja sendiri atau dengan pegiat yang lain begitu untuk mengolah ini semua begitu? Kalau di kami biasanya ada sih, kami serahkan kembali lagi ke terkait baliho ini. Biasanya kami itu kalau di desa itu kami minta balihonya dia. Kami gunakan untuk misalnya kami recah jadi bahan di bantal atau di drakor yang seperti itu. Atau kalau di desa itu kan ketika selesai pilkada kemarin selesai pemilu itu, ketika udah masa tenang itu tiba-tiba aja hilang baliho itu. Paling mereka diambil sama masyarakat untuk misalnya nutup apa gitu ya mungkin ya. Nutup ini biasanya nutup kandang ayam seperti itu dijadikan atap di kebun mereka begitu, pakai kubu-kubuan. Ya seperti itu kan bagus juga. Jadi ada nilai bermanfaat dia. Yang biasanya yang tercecer itu ininya Mbak, yang bukan baliho, yang kecil-kecil itu loh, yang mereka tempel-tempel di di pohon-pohon, itu yang sebenarnya jadi permasalahan gitu. Permasalahan. Oke lah, kita bisa itu digabung-gabungkan begitu menjadi atap begitu, tapi kan mubasir juga gitu. Itu sih. Bahkan ada pohon-pohon yang masih dipaku-paku ya, begitu. Sebenarnya itu pelanggaran itu. Ya, karena nggak boleh sebenarnya dipaku-paku di pohon-pohon itu. Kasihan pohonnya, dan aturannya pun ada itu. Tidak boleh memasang alat peraga kampanye itu di pohon. Baik. Dipaku. Kalau ngikat di pohon mungkin boleh, ada ini ya toleransi, karena kan cuma mengikat nanti bisa dilepaskan itu. Kalau memaku itu udah nggak boleh dia. Menyakiti pohon begitu jadinya ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, bagaimana Anda melihatnya juga terkait dengan menuju pilkada ramah lingkungan ini, apa yang harus dilakukan dan seperti apa pendapat Anda, dan juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya 0811399990. Kita masih berbincang bersama pegiat lingkungan Bapak Gede Praja Mahardika SPSKM ya di Pro 1 di Dialog Hai Balikengken. Pak Praja, kalau untuk sampah-sampah hasil penyelenggaraan pemilu ini kan dikatakan mengotori lingkungan. Apa sih dampaknya begitu Pak Praja? Apakah cuma karena dia menumpuk nantinya di TPA yang menumpuk, atau memang seperti apa kalau untuk sampah-sampahnya ini? Tergantung sampahnya. Kalau baliho itu kan dia itu bisa menjadi ini partikel kecil-kecil kan, dia kena kena sinar matahari. Itu nggak terurai ya Pak Praja ya kalau untuk spanduk yang besar? Dia baliho ini kan ada lapisan plastiknya juga gitu. Beda dengan kertas pemilihan suara itu. Kalau kertas itu kita bisa jadikan, mungkin aja direndam, kita bisa jadikan bubur kertas dan jadi batu bata. Di Lombok itu kan sudah diterapkan itu sama geria gitu, lupa saya namanya itu. Di Lombok mereka buat yayasan mereka itu bangunannya itu hampir 80% dari kertas semua gitu. Itu jadi
di kertas itu direndam, dijadikan bubur, terus dicampur sama lem pok yang warna putih itu dicampur, diulek-ulek kayak buat adonan donat begitu, terus dibentuk-bentuk dia gitu. Jadi bagus dia. Itu kokoh. Yang paling sederhana kan kalau sekarang ini kan udah ini tinggal dibakar aja, tapi kan dibakar kan polusi juga kan gitu. Nah, yang kalau sampah-sampah baliho ini kita seperti yang tadi saya sampaikan, bisa aja kita olah, misalnya jadikan kasur, jadikan jadikan bantal gitu. Jadi dia direcah, digunting-gunting kecil-kecil, masukkan ke dalam bantal kan gitu. Itu bisa jadinya berfungsi dan bermanfaat jadinya gitu. Sampah-sampah tersebut. Ya. Tapi siapa yang mau begitu? Mau Ya. tidak nih para kepala atau calon legislatifnya, caleg-calegnya ini yang mungkin yang akan mencalonkan diri begitu ya? Ya begitu. Harusnya mau, karena kan kalau dari segi lingkungan, kalau apalagi kita mengenal konsep Trihita Karana kan, jangan hanya gimmick aja gitu kan, tapi harus penerapannya harus dilakukan juga gitu. Baik. Tapi kalau untuk tadi dikatakan balihonya bisa pakai bantal begitu. Nah, ini misalnya ada omongan pernah tidak masing-masing calon legislatif atau mungkin yang mencalonkan diri nanti ke pemilihan begitu dengan si pegiat-pegiat lingkungan ini, ayo kita kerjasama ini untuk mengatur si sampah ini nanti begitu mungkin. Kalau sampai saat ini ada salah satu, saya tidak sebut namanya, tapi beliau saat ini menjadi di Buleleng orang pejabat di Buleleng lah, yang sangat getol juga ini kan lingkungan gitu. Terbukti beliau kita ajak bareng-bareng untuk membuat biopori, bahkan waktu ini di tempat kami beliau nyumbang biopori Tebe begitu. Dan artinya dari sana kita sudah bisa melihat bahwa beliau peduli. Dan omongan saya di awal, kalau anggota-anggota dewan ini bisa dihitung Mbak yang peduli terhadap lingkungan itu. Kalau di Bali itu yang getol-getol itu anggota dewan yang peduli terhadap lingkungan itu, kita bicara fakta itu Pak Nyoman Parte itu sangat getol dia terhadap lingkungan. Bahkan di rumahnya di Gianyar ada di ekoenzim itu, ya. Beliau juga. itu per tahun 2021 saya ingat sekali itu, sebelum Sumpah Pemuda itu saya ditelepon untuk memberikan materi tentang ekoenzim di Guang, dan sampai hari ini beliau membuat ekoenzim gitu. Dan di Jakarta pun di Rumah Kebangsaan di Jakarta juga beliau membuat, dan yang hari ini pun juga ada anggota dewan dari DPRD provinsi dari Buleleng, mantan Ibu Bupati Buleleng kita, dan ketua DPRD Kabupaten Buleleng juga rutin juga berkolaborasi bersama kami untuk membuat ekoenzim gitu. Jadi peduli terhadap lingkungan, mereka sangat getol karena mereka mungkin saja sudah sadar bahwa lingkungan ini harus kita rawat dan kita pelihara begitu. Oke, baik. Tapi kalau membahas mau dan tidak, atau mungkin untuk pengolahan lingkungan atau pengolahan sampah ini perlu tidak dibuatkan regulasi khusus atau mungkin yang mengatur begitu Pak Praja, agar para calon-calon ini mau bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Kalau buat regulasi sangat perlu sekali aturannya kita buat, tapi begitu aturannya kita buat,
pasti aja dilanggar ya, namanya orang kan gitu. Aturan contoh sederhananya aja dari KPU, dari Bawaslu sudah memberikan aturan bahwa tidak boleh memasang alat peraga di pohon. Artinya memasang alat peraga di pohon-pohon dan di tempat-tempat jalur hijau tidak boleh memasang alat peraga. Masih aja ada yang memasang alat peraga. Karena kan kalau kampanye kalau udah mau pemilu itu kita teman-teman di penggiat lingkungan terus di pemerintah itu kadang-kadang sepet mata kita, Mbak, lihatnya kan, karena tempat-tempat ini yang harusnya rapi bersih gitu dipasangin lah alat peraga ini ya. Kan jorok jadinya. Syukur-syukur tidak ada penilaian Adipura kan. Kalau ada penilaian Adipura habis kita kan begitu. Jadi seperti itu. Sudah ada aturannya masih aja dilanggar, tapi harus ada ketegasan sih dari KPU dan Bawaslu gitu. Ini ketika dia buat alat peraga ini harus dibawa kemana nantinya kan gitu. Harus ada ketegasan. Tapi katanya kemarin saat peluncuran maskot di Buleleng juga dikatakan ini masih menumpuk begitu di kantor Satpol PP begitu. Nah ini yang belum ada solusinya kemana harusnya. Nah ini mereka pun masih bingung begitu jadinya. Apalagi nanti setelah pemilu aja masih menumpuk. Apalagi nanti nambahnya pilkada lagi begitu. Kalau begitu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, harus punya alat mesin pencacah. Mesin pencacah plastik itu, lalu terus kerjasama dengan penggiat UMKM yang misalnya dia buat bantal tempat duduk, itu bisa dalamnya bisa jadikan bahan di dalamnya itu. Karena kami sudah di yayasan istri kami yang membuat bantal alas duduk itu sudah dipakai begitu. Apanya yang baliho itu? Ada beberapa baliho bekas itu kita gunting-gunting dia menjadi beberapa bagian, baru kita masukkan ke mesin pencacah, kan jadi kecil-kecil dia, Mbak Heni, baru kita masukkan ke bantal. Tetap kita campur dengan ini juga, dengan cacahan plastik kita. Plastik tidak ternilai itu gitu. Jadi dicampurkan itu seperti itu sih ininya. Nah, kerjasama ini yang belum begitu ya Pak Praja ya. Mungkin nanti kita akan jajagi kan, karena kan kita ini banyak sekali orang-orang pintar, Mbak, tapi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau menghargai itu sangat kurang sekali. Orang pintar banyak kita punya, mau tidak gitu ya. Maunya ini susah. Tapi yakin dan optimis ya untuk menuju pilkada ramah lingkungan bisa diwujudkan di tahun 2024. Apalagi tadi kita berbincang bersama pegiat lingkungan Pak Gede Praja Mahardika SPKM, itu solusinya sebenarnya sudah ada. Tapi mengajak para calon yang maju ke pilkada nanti, ini yang masih menjadi persoalan juga. Bagaimana Anda melihatnya pendengar? Dan bagaimana Anda memberikan opininya? Anda sesaat lagi bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Kita jeda sejenak, nanti kita kembali tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nadine, buang sampah kok sembarangan gitu loh. Ya, namanya juga sampah mah. Mau diapain lagi kalau nggak dibuang? Tapi sebelum dibuang kan mesti pilah-pilah dulu. Mama sudah siapin 2 tempat tuh. Satu tempat khusus untuk sampah organik, yakni nih sampah yang dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami, seperti sampah dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting dan lain-lainnya. Di sini tempatnya ya. Nantinya bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian tempat yang satunya lagi nih untuk sampah anorganik, seperti
sampah logam, dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca, kaleng, dan keramik. Nah, sampah ini bisa didaur ulang juga. Aduh, iya deh ya. Maaf Ma, Nadine salah. Oh iya Ma, Nadine baru ingat. Bahkan di sekolah aja udah diajari tentang pengolahan sampah dengan 3R. 3R? Iya. Bagaimana maksudnya? Mama kok nggak ngerti? Mama tahu nggak? Pengertian pengelolaan sampah 3R itu maksudnya upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program tuh menggunakan kembali atau reuse, terus mengurangi atau reduce, dan mendaur ulang atau recycle Mama. Lah, bahasa di sana toh. Nah, betul itu. Sampah kalau dikelola dengan bijak akan menjadi rupiah dan berkah. Habis, buang sini aja deh. Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan. Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa? Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Hah? Kalian? Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan. Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Tari, ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak? Iya Ninai, aku cium juga. Bau apa ya? Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau. Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan, ya pasti nggak bikin bau gini. Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Balik Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Pagi ini kita masih membahas menuju Pilkada Ramah Lingkungan bersama aktivis lingkungan atau pegiat lingkungan katanya. Ini tidak diizinkan nih mengatakan aktivis lingkungan, bersama Bapak Gede Praja Mahardika SP SKM. Dan pendengar, terkait dengan topik kita, Anda masih bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dikatakan harusnya ini menjadi perhatian banyak pihak, semua pihak, malah harus dibuatkan regulasi yang benar begitu terkait dengan pengolahan sampah hasil penyelenggaraan pemilu begitu. Seperti kata Pak Praja tadi ya, Pak Praja ya. Tapi saat ini belum ada ya terkait itu ya. Ya, semoga Buleleng menjadi awal, menjadi barometer atau percontohan gitu untuk pengelolaan alat peraga kampanye di daerah masing-masing gitu. Jadi dengan Buleleng menjadi barometer penggagas awal, otomatis pasti mereka akan belajar tiru ke sini kan gitu. Sebenarnya kalau sampah-sampah ini diolah, itu akan menjadi nilai penambah pemasukan buat daerah ketika misalnya TPA ini kita jadikan tempat belajar, tempat tempat edukasi, otomatis mereka akan belajar ke sini, otomatis akan menambah pemasukan kita itu. Baik, kalau sampah diolah jadi berkah gitu katanya ya. Ya, baik. Gitu. Dan kalau orang-orang yang mengelola sampah ini sebenarnya orang-orang abnormal, Mbak. Ya, sebenarnya orang-orang gila. Kayak saya ini orang-orang gila namanya. Saya sama istri itu dibilang orang abnormal kami. Karena ngapain sampah dikelola gitu kan. Tapi ya udah, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami begitu. Karena mungkin yang lain belum terbiasa dengan hal itu ya, Pak Praja ya. Ya, harus dibiasakan. Contoh sederhananya adalah kami kan punya baby 2. Jadi Pampers itu kami kelola jadi pot begitu. Bisa? Gitu. Ya bisa. Pertama kami bersihkan, jelinya dihilangkan, terus jelinya ini kita bisa siramkan ke kebun, apalagi musim kemarau begini kan menghemat air kan gitu. Terus Pampasnya ini kita keringkan, baru kita encerkan pakai semen, dicelupin, terus dicetak di pot, bisa jadi pot jadinya. Oke, semuanya sisa hasil kegiatan itu jadi sesuatu yang berguna lagi begitu ya? Ya, begitulah itunya. Jadi seperti itu ininya. Bahkan kami kadang saya sama istri itu rencananya mau buat bank Pampers begitu, bank sampah Pampers kayak teman kami di Lombok begitu. Jadi Pampers yang sudah bersih begitu dikumpulkan ke kami gitu. Kami olah itu jadi pot gitu. Wah, ini benar panas. Masyarakat nanti bilangnya, wah ini gila nih sebenarnya, ngapain mau berkutat dengan sampah. Tapi harus ada orang-orang seperti Pak Praja lebih banyak lagi sebenarnya untuk lingkungan kita. Ya kan, gila itu kan ada kepanjangannya, gali, inovasi, dan aktivasinya. Oke, baik Pak Praja, izin untuk menyapa pendengar dulu di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dengan Pak siapa ini pagi ini? Pak Komeng? Ya bukan. Pak Ketut Malia. Pak Ketut Malia, Sebendalam. Bu Heni. Iya, sama Heni Pak Ketut. Ya. Baik, silakan Pak Ketut, mungkin ada pendapatnya Niki. Narasumbernya siapa namanya? Ada Pak Praja. Pak Praja sebagai pegiat lingkungan. Nggih, benar. Luar biasa. Karena apa? Pegiat lingkungan inilah yang akan banyak membantu bagaimana supaya sampah-sampah itu bisa
boleh dikatakan ya diminimalisasi atau diolah. Ini tantangan bagi pemerintah untuk pilkada ini. Kedua, bagi pegiat lingkungan. Karena masyarakat pada umumnya belum mampu digital semua. Sehingga kalau dalam pilkada masih ingin melihat wajah yang siapa yang calonnya. Itu yang pertama. Nah kemudian untuk hal ini menurut saya Pak Praja saya tanya, mungkinkah ini? Kalau menurut saya yakin mungkin. Asal ada kemauan, ada semangat, ada keterampilan dari semua pihak. Baik pemerintah menyiapkan untuk mengolah sampah menjadi katakanlah barang berguna. Baik pegiat lingkungan juga sering mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat memahami betul bahwa untuk sampah yang dikatakan di dalam pilkada entah apa yang dibuat untuk dipasang-pasang itu supaya dipertanggungjawabkan bersama oleh satu mungkin partai politik yang mengusung siapa yang dicalonkan, bagaimana memberikan penjelasan. Kemudian kita sebenarnya asal ada kemauan bersama kok. Ada kemauan, ada semangat, ada keterampilan. Samping itu RRI ini luar biasa menurut saya. Karena sosialisasi, komunikasi untuk memberikan pencerahan-pencerahan luar biasa. Maka dari itu lanjutkan. Yang penting adalah kalau kita mencari maksimalnya ya memungkinkan belum memungkinkan. Kenapa? Karena masyarakat kita ini ingin melihat wajah terpampang siapa ini. Belum digital semua. Nah, ampure. Wenten kau sering kaliwang, numbat mana sering mangupure. Yen wenten raosit yang iwang, yang nunas dan sinampure. Nggih, Pak Ketut Maliasa. Rahayu Pak Ketut semua niki sampun nyarengin nggih. Pak Ketut Maliasa di Bondalem. Nah, itu tadi kita bahasnya seperti kata Pak Praja bilang belum mampu sepenuhnya masyarakat kita untuk digital begitu, karena di pelosok-pelosok itu masih membutuhkan adanya baliho melihat bagaimana sosok pemimpinnya nanti begitu ya mungkin Pak Praja ya, tapi bagaimana mengolah hasilnya nanti begitu, sisa hasil pilkada itu begitu. Tapi kembali lagi keterampilan masih kurang masyarakat ini juga masih mikir begitu, ini nanti diolah seperti apa, bagaimana cara mengolahnya, hal-hal seperti itu perlu dipikirkan juga Pak Praja. Ini sosialisasinya nanti ya. Ya, makasih Pak Maliasa di Bondalem. Jadi kalau di Bondalem itu di Tejokule itu Pak Camatnya keren sekali, gerbang satu pintunya itu keren ya, Pak Camatnya. Oke. Jadi kalau di Tejokule Pak Camatnya itu sangat fokus juga kepada lingkungan. Gitu. Jadi kalau kita untuk mengolah alat peraga kampanye itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, harus dimulai dengan cara-cara sederhana atau kita buatkan MOU antara calon-calon ini dengan KPU dan Bawaslu. MOU-nya itu seperti apa? Ketika alat-alat peraga ini sudah selesai digunakan, mau dijadikan apa, jelas jadinya gitu. Agar tidak Satpol PP kita disuruh menumpuk kan alat-alat peraganya di kantor mereka, kasihan juga kan gitu. Jadi ketika ada MOU ini mereka akan punya tanggung jawab. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, dicacah menjadi alat bahan bantal, pembuatan bantal gitu. Jadi alat peraga-peraga ini misalnya masing-masing calon mengeluarkan uang berapa untuk kita membuat mesin pencacahnya. Itu rasanya kalau ada kemauan seperti yang Mbok Heni bilang pasti bisa. Ini kan yang poin sederhananya adalah mau apa enggak gitu. Itu aja poin sederhananya, mau apa enggak. Kalau enggak mau ya udah, itu biarin aja.
nanti alam yang akan menghukum mereka. Gitu. Tapi ada juga mau sebenarnya begitu punya niatan tapi masih bingung kemana harus jalurnya gitu Pak Praja. Kalau yang mau mungkin bisa kerjasama sama kami begitu, bersama kami karena kami kan cacah itu jadikan bantal alas duduk atau yang ketika ini kita jadikan bahan-bahan untuk di eco break kita begitu. Jadi seperti itu. Ya MOU-nya adalah yang penting jelas dulu gitu. MOU-nya jelas, you bawa alat peraga ini nanti kami dapat apa begitu. Jangan sampai mereka bawa aja ke sana alat peraganya, bawa aja ke sana, orang mencacah itu perlu biaya kan, kami juga yang tekor kan begitu. Baik, setelah jadi produknya itu disalurkan begitu mungkin ya Pak Praja ya. Satu penelpon kembali pendengar, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, dengan Bapak siapa ini Pak? Guru Made, Kaji Angin. Guru Made. Nggih, rahayu Guru Made, suksema niki sudah ikut bergabung. Bagaimana silakan pendapatnya niki? Merdeka. Satu lagu dulu ya. Nggih, silakan. Lagi semeton politik, semeton yang berjuang. Awas Arjuna Siluma, magedog dados asiki, dua gidalang nyata, di penonton bisa pedih, bisa manguekang kelir, saja besangat manggu, pewayangan pantun panjang, satuane mepulak balik, bahang rungu, sekenang membalik wayang. Artinya, nah ini kan artinya ya urusan dengan kepemimpinan, urusan politik, jangan kita ribut. Banyak Arjuna, pilih Arjuna yang sejati, yang ngerti lingkungan, yang ngerti tentang arti kehidupan. Jangan pilih yang bersandiwara gitu. Guru Made. Artinya apa sing sampai kelirewek jadi rumah tangga, desa, kabupaten, negeri ini rusak, hancur karena pemikiran politik yang keliru. Baik. Padahal politik itu satu cara yang dapat orang lain mengikuti apa yang menjadi tujuan dan keinginannya untuk membangun negeri ini. Positif saja kita. Kuncinya sekarang ini hanya pada satu, pilih pemimpin yang sekarang ini janganlah terlalu fanatisme karena otak, ongkos dan orang bukan otot lagi. Jadi betul apa katanya narasumber. Jadi kalau calon-calonnya sudah tidak bisa melanggar, udah pilih apa? Iya. Cerdas sekarang loh. Sekarang sudah cerdas semua. Jangan tidak bisa dibodohi dan dibohongi, nggak bisa. Benar. Bisa nggak bisa. Jujur saya mengamati sebagai orang tua yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Jadi nggak bisa. Jadi figur yang dilihat, perilakunya dilihat, partainya dilihat. Tapi kembali kepada harapan kita, doakan terpilih yang terbaik, dari yang baik-baik. Siap. Iya. Itu aja. Baik. Pesan terbaik saya, doa dari Lembah Bukit Sinunggal, semoga jagat buleleng rahayu, rahajang dirgui separipurna. Dengan mada kang timpal mati, dan masing mada kang lakar mati. Terima kasih. Baik, terima kasih Guru Made sudah ikut berkontribusi juga dalam pagi ini. Rahayu Guru Made. Rahayu, nyeletuk. Suksema. Nah itu dia, mungkin terkait dengan lingkungan juga pilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, lingkungan kita tidak bersih, lingkungan kita tercemar, yang rugi
masyarakat juga ini nantinya begitu. Tanggapannya Pak Praja? Ya betul sekali, kita pilih pemimpin yang memang peduli terhadap lingkungan secara konsisten, bukan hanya pemimpin yang peduli terhadap lingkungan hanya sekedar gimmick saja. Atau ketika dia akan kampanye, mari ingat ajak lingkungan, mari ingat ajak masyarakat dengan janji-janjinya itu masyarakat seperti dibilang tadi oleh Guru Made, masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang cerdas itu. Kita tidak bisa lagi membohong-bohongi masyarakat. Kalau kita mau jadi pemimpin masyarakat itu satu kuncinya kita harus siap melayani 24 jam gitu. Kalau kita tidak siap melayani 24 jam, jangan jadi pemimpin masyarakat gitu. Oke, baik. Menuju pilkada ramah lingkungan, mungkin belum bisa sepenuhnya kita lakukan di tahun ini karena memang masyarakat kita belum sepenuhnya digital ya, Pak Praja ya. Desa-desa masih membutuhkan juga baliho-baliho begitu seperti kata Pak Ketut Maliasa tadi. Tapi solusinya bagaimana kita mencari solusi dari sampah-sampah yang dihasilkan dari hasil pilkada itu? Ya itu tadi, solusinya adalah kita buatkan MOU sama Bawaslu, sama KPU dan teman-teman penggiat lingkungan, organisasi LSM masyarakat, kita kumpulkan terus sama sama calon pemimpin kita ini, kita buatkan MOU. Alat peraga ini ketika selesai digunakan akan dibawa kemana, akan diolah seperti apa, jadi jelas, regulasinya jelas. Tantangan untuk KPU dan Bawaslu ini nantinya. Hari ini kan belum ada seperti itu. Kita nantikan nanti jawabannya ya Pak Praja ya. Satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Sutaya. Nggih, Teja Kula. Silakan Pak Sutaya komentarnya niki. Ya, jadi sekarang negara kita kan negara demokrasi ya. Iya. Berhak memilih bebas ya. Dengan aspirasi. Nah, memang itu idealnya seperti itu ya teorinya ya. Tetapi ternyata demokrasi kita kalau menurut dia maaf ini ya. Kok mundur ya? Mundurnya bagaimana? Ya, kadang-kadang walaupun sudah ada baliho, sudah diberikan mungkin ya visi misi dan sebagainya, ujung-ujungnya terakhir ya kita ini kadang-kadang lemah ya. Begitu dimimingkan dengan materi, lemah dia, idealismenya hilang tuh. Ini yang sudah menjadi fakta itu dari pusat sampai ke bawah itu, sehingga orang-orang kalau sudah memahami hal ini ya tidak, kadang-kadang ya mungkin ya yang penting ada uang. Karena begitu apakah betul seperti itu? Tapi kalau sudah seperti itu ya kita mundur ini ya. Demokrasi yang mungkin ya diagung-agungkan itu ya bukan berarti kita semakin betul-betul ya menamakan demokrasi ya. Kadang-kadang ada demokrasi tapi ya kebablasan itu ya tidak bertanggung jawab ya, terlalu berani sampai ya kurang etika moral sebagainya. Ini akhirnya kita bingung ya. Ini kan namanya demokrasi, kok tidak pakai etika? Juga mengucat, menghina itu ya. Tapi ya itu dibiarkan itu. Nah, kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan lah. Jadi walaupun demikian, jangan sampai kita terlalu artinya mudah itu mungkin itu artinya dimimingkan dengan uang. Sepanjang itu ada mungkin ya politik uang atau money politik ya, saya kira demokrasi kita itu tidak akan maju-maju. Sekian, makasih. Mudah-mudahan ya jadi ya pemilihan jadi jadi pemilu legislatif ini berjalan dengan baik dan lancar. Rahayu. Rahayu. Suksama Pak Sutaya di Teja Kula sudah memberikan kontribusinya juga niki dalam dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Pak Praja, tanggapannya ini mungkin gimana? Ya kalau seperti yang dikatakan Pak Sutaya ya bagus sekali. Karena negara kita kan negara demokrasi, harus ada rule-rule-nya, harus ada aturan-aturannya. Nah, ketika berpolitik, kalau kami kan harus netral Mbak ya, sama seperti Mbak Heni harus netral juga. Tetapi kita punya hak suara. Nah, kalau
tanggapan saya siapapun yang memenangkan hati rakyat itulah yang kita dukung. Gitu. Jangan sampai cara orang Beleleng bilang minumnya dije, punyahnya dije gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita gara-gara beda pilihan sampai musuh-musuhan dengan teman kita. Jangan seperti itu. Karena saya pernah Mbak sama Dr. Gamal M. Said, dia waktu itu pendukungnya Bapak Prabowo. Waktu saya zaman-zaman kuliah sama beliau, dia orang Malang, dia bahkan pendukungnya Pak Prabowo, juru bicara bidang kesehatannya dia. Dan beliau tahu saya ini adalah pendukungnya Pak Jokowi begitu. Dia ngotot-ngototan sama saya. Saya sederhana saja, saya bilang, Mas, ojo ngotot-ngotot, saya bilang. Kalau Pak Prabowo menang, Mas itu jadi menteri, saya bilang. Dan saya orang pertama yang akan minta kerjaan, minta program, saya bilang. Kalau Pak Jokowi menang, saya nggak jadi apa-apa, Mas. Saya tetap jadi penyuluh lingkungan, saya bilang. Saya tetap kerjain kegiatan-kegiatan, saya bilang. Tapi kalau sampean sakit, saya orang pertama yang jenguk, Mas. Begitupun sebaliknya. Ya ojo gotok-gotokan lah. Biarin mereka yang di atas gotok-gotokan, kita tetap aja jalin silaturahmi kita. Saya bilang gitu. Jadi sampai sekarang kita masih silaturahmi, masih baik-baik lah begitu. Karena buat saya seperti kata di buku yang dulu saya jadikan fans itu adalah teman debat adalah teman berpikir gitu. Jadi ojo baper-baper gitu. Baik. Semoga pelaksanaan pilkada nanti tetap berjalan dengan aman, lancar ya pastinya. Dan pastinya tetap ramah lingkungan. Kalaupun balihonya masih banyak begitu, ya setidaknya bisa dikurangi. Dan setelah itu yang perlu dipikirkan begitu. Makanya harus dibuatkan, KPU harus berani dan Bawaslu harus berani harus berani dengan tegas dan membuatkan MOU begitu. Karena ini adalah bisa saja menjadi percontohan. Contoh sederhananya saya pernah lihat di Jombang, Mbak. Itu setiap pemilihan itu kan memang ada ya TPS itu tempat pemungutan suara itu diinovasi dengan kreatif begitu. Jadi mereka itu di TPS punyanya Mbak Santi itu kebetulan beliau adalah penggiat lingkungan. Jadi di TPS beliau itu menyediakan bibit, Mbak. Jadi warga selesai melakukan pemilihan dapat diberikan bibit. Wah, bibit entah lagi. cabai, entah tanaman-tanaman yang bagus itu, jadi mereka ditanami. Gitu. Baik. Jadi ada manfaatnya, ada kenang-kenangannya gitu. Jadi. Wah, luar biasa perbincangan kita pagi ini ya Pak Praja. Semoga dengan begini ini tantangan juga untuk KPU dan Bawaslu. Semoga setelah berakhirnya siaran ini nanti Bawaslu dan KPU dan juga untuk para calon yang akan mencalonkan diri yang maju ke pilkada nanti itu akan tergerak hatinya untuk memikirkan bagaimana setelah pilkada berlangsung nanti sampah-sampah berupa alat peraga kampanye itu bisa diolah kembali untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Terakhir Pak Praja yang ingin disampaikan sebagai closing statement nih. Baik, terima kasih RRI yang selalu memberikan ruang pada kami penggiat-penggiat lingkungan untuk berbagi ilmu. Selama tidak ada ide-ide kreatif dan imajinatif, di sanalah polusi itu akan timbul. Salam lestari, rahayu, hormat lan santi. Rahayu, terima kasih banyak Pak Praja, pegiat lingkungan, Gede Praja Mahardika SP SKM, menuju pilkada ramah lingkungan. Kita perbincangan pagi ini dalam dialog Hai Balik Kengken. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga terima kasih kontribusinya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Haini Batalia mengakhiri dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Terima kasih. Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti